Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Baharudin Yusuf Habibie Hasta dengan nomor induk mahasiswa 205230322. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi mengenai kebijakan pengamanan lapas dengan capital punishment. Baik, saya langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu lapas. Lapas atau lembaga permasyarakatan adalah institusi yang berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Lapas menjadi tempat bagi individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk menjalani masa pidana mereka, baik itu hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu maupun seumur hidup. Selanjutnya, apa sih fungsi dan tugas dari lapas itu sendiri? Fungsi dan tugas dari lapas itu sendiri terdapat 3 fungsi utama lapas, yakni yang pertama rehabilitas. Rehabilitas yakni menyediakan program rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan di sini yang berarti memberikan pendidikan kepada narapidana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dan yang terakhir dan yang ketiga, pengayoman. Pengayomannya di sini yang berarti melindungi hak-hak narapidana selama menjalani masa hukuman, termasuk hak untuk berhubungan dengan keluarga. Selanjutnya, tugas pokok lapas. Dalam tugas pokoknya, lapas mempunyai 6 pokok penting. Yang pertama, melaksanakan permasyarakatan. Lapas bertugas untuk melaksanakan permasyarakatan bagi narapidana dan anak-anak didik permasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, pembinaan narapidana. Melakukan pembinaan agar dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Yang ketiga, bimbingan sosial dan kerohanian. Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian kepada narapidana untuk membantu mereka dalam proses rehabilitasi. Yang keempat, pengelolaan hasil karya. Yang dimaksud di sini yakni mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja narapidana dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka. Yang kelima, keamanan dan ketertiban. Yang dimaksud dalam keamanan dan ketertiban itu sendiri memelihara keamanan dan ketertiban di dalam lembaga permasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir, urusan tata usaha. Yang dimaksud dalam urusan tata usaha itu sendiri yakni melakukan urutan tata usaha dan rumah tangga di dalam lapas untuk memastikan operasional yang efisien. Selanjutnya, bagaimana sih sistem kebijaksanaan pengamanan lapas di Indonesia? Sistem kebijakan pengamanan lembaga permasyarakatan atau lapas di Indonesia dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah gangguan yang dapat mengganggu proses rehabilitasi narapidana. Pengamanan di lapas dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan pengawas, yaitu yang pertama, pengamanan sangat tinggi. Yang dimaksud di sini yakni diterapkan pada area dengan resiko tinggi, dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara, pengawasan CCTV, dan pembatasan gerak serta kunjungan. Yang kedua, pengamanan tinggi mencakup pemagaran berlapis dan pengawasan CCTV dengan pembatasan tertentu pada gerakan dan kunjungan. Yang ketiga, pengamanan menengah, memiliki pemagaran minimal 1 lapis dan pengawasan CCTV dengan beberapa pembatas pada kegiatan pembinaan. Dan yang terakhir, pengamanan rendah, tanpa pemagaran berlapis dengan pengawasan dasar pembatasan kegiatan yang lebih sedikit. Tugas dan fungsi pengamanan tersebut mencakup 3 aspek. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan di sini meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan penggeledahan, pengontrolan kegiatan intelijen, dan pengawasan komunikasi untuk mencegah pelanggaran keamanan. Yang kedua, yakni penindakan. Penindakan yang dimaksud di sini, pengambilan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam lapas. Dan yang terakhir, ada pemulihan. Pemulihan di sini mengembalikan situasi ke kondisi yang aman setelah terjadinya gangguan. Pengamanan lapas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang pertama, CCTV yang bertujuan untuk memantau aktivitas di dalam lapas secara real time. Yang kedua adalah metal detector yang bertujuan untuk mendeteksi barang berbahaya yang mungkin dibawa masuk. Dan yang ketiga, ada petugas keamanan dan jumlah petugas keamanan. Jumlah petugas keamanan di sini harus disesuaikan dengan jumlah narapidana untuk memastikan keefektivitasan pengawasan. Selanjutnya, adakah aturan yang mengatur sistem kebijakan pengamanan lapas di Indonesia? Jawabannya ada. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Dan yang ketiga, ada Instruksi Menteri dan Hukum HAM. Hal tersebut masih memiliki banyak aturan-aturan yang mengatur mengenai sistem pengamanan kebijakan lapas di Indonesia. Baik untuk pemaparan materi mengenai mengenai lapas tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan. Baik, jadi saya ingin bertanya, yang kita ketahui lapas yang ada di Indonesia itu mengalami overcapacity. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk meminimalisir overcapacity yang ada di lapas Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai hal tersebut, di Indonesia memiliki 3 cara efektif untuk meminimalisir
over capacity dari penerapan lapas tersebut. Yang pertama, penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Alih-alih hanya mengandalkan hukum penjara, dengan menerapkan mekanisme ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi alternatif seperti kerja sosial, pengawasan yang dapat mengurangi jumlah narapidana di lapas. Hal ini hanya membantu mengurangi overkapasitas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara yang berat. Yang kedua, optimalisasi program rehabilitasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengembangkan dan mengoptimalkan program rehabilitasi dengan narapidana dapat membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Program ini harus mencakup pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan, sehingga narapidana memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Dengan demikian, ada kemungkinan lebih sedikit orang yang kembali ke lapas karena pelanggaran hukum serta menjalani rehabilitasi yang efektif. Dan yang terakhir, ada penggunaan alternatif pemidaan. Mengubah kebijakan pemidanaan dengan memperkenalkan alternatif pidana seperti denda, pidana kerja sosial, dan pengawasan dapat secara signifikan mengurangi beban di lapas. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas mencakup berbagai jenis sanksi yang tidak melulu berupa pemenjaraan, sehingga dapat membantu mengatasi masalah overkapasitas dengan memberikan hakim lebih banyak pilihan dalam menjatuhkan sanksi. Diharapkan jumlah narapidana di lapas dapat berkurang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai capital punishment atau pidana mati. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu pidana mati? Pidana mati atau capital punishment adalah hukuman mati merupakan praktik hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengakhiri hidup seseorang sebagai sanksi atas tindakan pidana tertentu. Menurut KBBI, hukuman mati adalah hukuman yang dijanjikan dengan membunuh. Hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah di Indonesia. Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa hukuman ini dapat dijatuhkan untuk kesalahan-kesalahan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, tujuan pidana mati. Tujuan dari pidana mati di Indonesia meliputi 3 aspek penting. Yang pertama, pencegahan kejahatan. Yang kedua, kepastian hukum. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas pidana mati. Melihat keefektivitasan dari pidana mati tersebut mempunyai alasan yang mendukung mengapa efektivitas pidana mati. Disebabkan efek yang timbul dari hal tersebut, yakni yang pertama, efek jera. Pendukung hukum mati berargumen bahwa ancaman hukum mati dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap calon pelaku kejahatan. Mereka percaya bahwa ketakutan akan hukuman yang sangat berat dapat mengurangi intensif untuk melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan atau kejahatan narkotika. Namun, studi ilmiah seringkali gagal menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif daripada hukuman penjara seumur hidup dalam mencegah kejahatan. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Meskipun ada keyakinan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka kejahatan, data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas tidak selalu berkurang dengan penerapan hukum mati. Misalnya, meskipun di Indonesia menerapkan hukum mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, angka kejahatan narkotika justru selalu meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial lebih berpengaruh secara terhadap tingkat kriminalitas. Secara keseluruhan, efektivitas pidana mati dalam menurunkan tingkat kejahatan masih menjadi perdebatan yang kompleks. Meskipun ada argumen yang mendukung sebagai bentuk pencegahan, bukti empiris seringkali tidak mendukung klaim tersebut. Selanjutnya, pidana mati apakah diatur adakah aturan yang mengatur pidana mati tersebut? Jawabannya adalah ada. Hal tersebut diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu. Pidana mati dijalankan dengan cara yang telah ditentukan seperti melalui regu tembak. Yang kedua, pasal 98 KUHP menjelaskan bahwa hukuman mati merupakan sanksi khusus yang diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindakan pidana dari mengayomi masyarakat. Pidana mati tidak termasuk dalam sel-sel pidana pokok, melainkan ditetapkan dalam pasal tersendiri. Selanjutnya, pada pasal 99 KUHP mengatur mengenai pelaksanaan hukum mati yang dapat dilaksanakan setelah permohonan kasasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan di muka umum, dapat dilakukan dengan metode penembakan atau cara lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Yang keempat, pasal 100 KUHP menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa percobaan ini, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dan yang terakhir, pasal 100 KUHP. Jika permohonan kasasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam 10 tahun dikarenakan kesalahan terpidana, maka hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Selanjutnya, bagaimana sih pelaksanaan pidana mati? Dalam pelaksanaan pidana mati, memiliki metode pelaksanaan. Yang pertama, pidana mati di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu tembak. Hal tersebut diatur dalam pasal 99 KUHP nomor 1 tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan juga dapat dilakukan dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai prosedur pelaksanaan, yakni yang pertama, persiapan. Terpidana diberikan pakaian bersih dan sederhana berwarna putih sebelum dibawa ke lokasi eksekusi. Mereka juga dapat didampingi seorang rohaniawan. Yang kedua, kesiapan regu tembak. Regu tembak harus siap di lokasi eksekusi termasuk pengaturan posisi senjata dan amunisi. Yang ketiga, eksekusi. Setelah semua siap, terpidana diikat dan diberikan kesempatan terakhir untuk menenangkan diri. Jika terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah penembakan pengakhiran akan dilakukan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan yang tidak di muka umum. Menurut pasal 99 ayat 2 KUHP, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum, menjaga privasi terpidana. Baik, mengenai penjelasan dari capital punishment, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Tadi kan sudah dijelasin bahwasanya beberapa ahli mengatakan pidana mati itu tidak efektif. Namun beberapa juga mengatakan bahwa pidana mati itu diperlukan. Saya ingin bertanya, bisakah Anda jelaskan mengapa ada statement pro dan kontra dari pidana mati tersebut? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai statement antara pro dan kontra dari pidana mati tersebut, benar adanya. Dikarenakan pandangan pro dan pandangan kontra di pidana mati itu memiliki banyak banget kontroversial. Baik, saya akan menjelaskan pandangan pro bagi pidana mati. Mengapa sih orang itu memiliki argumen pro akan pidana mati? Pasti itu yang pertama adanya efek jera. Mereka tuh pendukung hukum mati itu berargumen bahwa hukuman ini dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku kejahatan. Mereka percaya bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan dan terorisme. Yang kedua tuh ada keadilan bagi korban. Pihak pro juga menekankan bahwa pentingnya memberikan keadilan kepada korban kejahatan. Yang ketiga, keamanan terhadap publik. Pendukung pihak pro berpendapat bahwa dengan mengeksekusi pelaku-pelaku kejahatan berat, masyarakat akan lebih aman. Mereka percaya bahwa pelaku yang sudah terbukti tidak dapat diperbaiki harus dihapuskan dari masyarakat untuk mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan. Dan yang terakhir, ada kepastian hukum. Hukum mati dianggap sebagai bentuk kepastian hukum yang tegas. Dalam pandangan ini, pelaksanaan hukum mati menunjukkan bahwa negara serius dalam menangani kejahatan berat dan memberikan sanksi yang setimpal. Nah, itu adalah pandangan-pandangan atau argumen-argumen atau statement dari pandangan-pandangan kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kami setuju dengan pidana mati. Namun, hal tersebut bertentangan kepada pandangan-pandangan kepada kelompok-kelompok yang memiliki argumen kontra. Di argumen-argumen dari tim kontra terhadap pidana mati memiliki 4 statement penting. Yang pertama itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Di sini penentangan pidana mati menekankan bahwa hukuman ini bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Mereka berargumen bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan negara tidak dapat seharusnya mengambil nyawa seseorang. Yang kedua, ada resiko kesalahan hukum. Adanya kekhawatiran bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah. Sekalipun dijatuhkan pidana mati, tidak dapat memperbaiki jika ternyata ada kesalahan dalam proses hukum. Yang ketiga, ada tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan. Penentangan juga berargumen bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa hukum mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan dengan hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup. Mereka menyatakan bahwa faktor-faktor lain seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial lebih berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Dan yang terakhir ada alternatif rehabilitasi. Banyak penentang atau banyak pihak-pihak kontra beranggapan bahwa percaya rehabilitasi lebih baik daripada hukuman mati. Mereka berpendapat bahwa ada banyak kasus di mana pelaku kejahatan dapat berubah kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif jika diberikan kesempatan rehabilitasi. Bagaimana untuk jawabannya dapat diterima? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Heri selaku dosen pengampu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.